enggak cukup jujur ketika mau berbisnis atau berdagang, tapi harus cerdas. Jadi sistemnya syariah ini sudah dijelaskan oleh yang ahli tadi, ya silakan boleh. Selagi sistemnya syariah, barangnya tidak haram, ya boleh-boleh aja. Jadi ayo kompak bersatu kita di bisnis syariah ini, karena Bapak Ibu banyak bisnis sekarang yang mengatasnamakan syariah tapi sistemnya enggak syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustaz Dr. Akmaluddin yang sudah tadi menyampaikan paparannya tentang bisnis syariah. Walaupun saya nggak lama tadi mendengar, tapi alhamdulillah cukup banyak yang saya dapat. Kemudian yang kita hormati pimpinan Kelim Syariah. Saya kurang tahu nih apa strukturnya bagaimana. Intinya ya pimpinan. Kalau saya yang kenal Pak Budi Santoso, ini saya kenal. Kemudian yang saya hormati seluruh tamu undangan, hadirin Bapak Ibu. Kalaupun ada yang lebih tua dari saya, orang-orang tua saya, kalau ada yang lebih muda mungkin adik saya. Mudah-mudahan semuanya kita duduk di sini, duduk rapatnya. Harapan kita beginilah nanti kita duduk rapat di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu ke kota Langkat, kotanya bersih, indah tempatnya. Kalau Bapak Ibu memang suka lihat Ustaz Abdul Somad di kota Medan, memang aku dibilang duplikat. Saya Bapak Ibu mohon maaf. Saya berdiri aja ya, biar lebih enak. Kalau duduk kayaknya ada pengajian khusus. Saya sering bilang orang terkenal itu penyebabnya ada 3. Jadi kalau kata moderator kita, orang pintar itu masih kalah dengan orang yang beruntung. Kalau saya bilang orang terkenal itu penyebabnya 3. Ada orang terkenal karena nasab, karena keturunan. Anak jadi terkenal karena ayahnya ulama. Anaknya jadi terkenal karena ayahnya seorang pejabat. Itu karena nasab. Ada yang kedua, orang terkenal karena nisab, karena harta. Yang ketiga karena nasib. Kalau pertama nasab, kedua nisab, yang ketiga nasib. Yang terkenal karena nasib ini saya lah Bapak Ibu. Karena nasib aja terkenal. Alhamdulillah. Rabiul Awal semalam saya ceramah diundang ke Kalimantan Timur selama 2 minggu di 3 kabupaten kota, Bandara Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Itu bukan karena ceramah saya bagus, Pak. Karena muka apa aja dari pusat Darul Somad. Jadi alhamdulillah berkah wajah mirip ulama. Jujurlah Bapak Ibu, Ibu banyak saya tanya, jujur jawabnya. Ustaz Abdul Somad itu tampan apa enggak? Biasa aja. Jujur, jawabnya jujur. Biasa aja. Biasa aja. Dibandingkan sama alianku mana gantengan? Tampanan alianku ya. Dibandingkan artis Korea mana tampanan sama Uas? Atas Korea. Tadi saya gampang nggak dibilang mirip sama alianku. Walaupun Ustaz Abdul Somad itu nggak tampan tapi bangga. Kenapa? Ulama. Walaupun emak saya nggak senang itu kalau saya dibilang mirip Uas. Nggak setuju, emak nggak setuju nih kalau kau dibilang mirip Uas. Yang betul itu Uas mirip sama kau.
Kayaknya sama aja tuh. Bos mirip sama kau katanya, ya Allah. Nah, itulah. Jadi keberuntungan. Nah, itulah kata moderator tadi, keberuntungan karena nasib saya lah menjadi orang terkenal. Tapi terkenalnya itu di kampung-kampung, nggak nyampe di kota-kota. Karena saya ceramah di kampung-kampung. Buktinya Dokter Akmal aja nggak kenal sama saya. Kalau saya terkenal pasti Dokter Akmal kenal saya. Tapi kalau saya kenal beliau sampai nggak kenal. Makanya sama Pak Budi kemarin saya bilang waktu player itu dikirim, Pak Budi ini salah. Dokter Ustaz Akmal itu bukan dari MUI Medan, saya bilang. Dokter Ustaz Akmal itu dari MUI Sumatera Utara. Karena kalau di Medan juga saya banyak kenal. Ustaz Ahmad Hidayat LC Ustaz dekat dengan saya, kenal dengan saya. Ustaz siapa lagi? Sukri juga kenal. Kalau Ustaz Ahmad dari Sumatera, saya kenal beliau nggak kenal saya. Inilah buktinya sebenarnya kita kenal beliau daripada saya. Nah, cuman saya terkenalnya di mana? Di YouTube. Nah, jadi kalau buka YouTube, Bapak Ibu ketik aja di situ puas KW, buka keluar. Jadi kalau KW itu artinya apa? KW artinya palsu. Itulah arti KW. Kalau puas KW berarti puas Palsu. Jadi perbuatan dia bilangnya Bapak. Sunya pun panjangnya di bawah palsu. Jadi Bapak Ibu seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu selingan aja. Sudah kenal lah sama saya Arif Habibie Batubara. Sama juga namanya. Ustaz Abdul Somad Batubara. Ustaz Abdul Somad asalnya dari Sidoarjo Asahan. Saya juga berasal dari Sungai Pahang Asahan. Sama-sama dari Asahan. Makanya banyak orang inbox saya, Ustaz adiknya UAS ya? Enggak, saya bilang. Ada hubungan darah sama UAS? Enggak. Ada hubungan keluarga? Tidak. Nasab? Tidak. Cuma sama-sama cucu Nabi Adam tuh. Jadi memang betul. Jadi daerah saya berasal dari sana. Sebenarnya sih perbatasan Labura sama Asahan. Tapi saya itu sudah masuk ke Labura. Tapi lebih dekat kami kepada Asahan karena jalan lintas kampung kami itu dari Asahan. Itu perkenalan istri saya, alhamdulillah masih satu. Ya kan masih satu. Ya mudah-mudahan satu terus. Kayak dia bilang Dokter Akmal tadi saya ingat, kalau yang pertama itu susah melupakan ya Ustaz ya. Katanya kan Ustaz Akmal itu gitu. Yang dari apa katanya tadi, oh di bahasa pesantren. Saya nggak pesantren, saya nggak santri, jadi nggak paham kali saya nama Soro. Jadi kayak dari Dokter Akmal tadi saya dengarkan. Nah itu yang pertama itu susah melupakannya. Ya perusahaan di mana kita bekerja, di mana tempat pertama itu susah melupakan. Begitu juga dengan istri Bapak ini. Jadi kalau istri pertama itu susah juga melupakan. Makanya ada lagu WUT kan, kita kami itu ada lagu WUT, ingat? Ada yang tahu kayaknya lagu WUT kan? Nah, elok ku balik ke bini yang tua kan? Ya, balik juga ke bini yang tua. Nah, yang pertama itu memang susah untuk dilupakan. Nah, jadi Bapak Ibu seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lama-lama, ini jam 6 pas. Kira-kira jam 6.15 lah ya Pak ya. Nah ada lagi putaran video kita sebelum berbuka puasa. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al-mu'minul qawiyul khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan bahkan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bukan mukmin yang lemah itu dibenci Allah, tidak, tapi lebih dicintai. Ahabba ilallah, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat ini bukan hanya jauh rantau, bukan. Mukmin yang kuat itu bisa puasa 40 hari siang malam nggak makan-makan, bukan. Bukan itu mukmin yang baik, bukan mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat itu bisa masuk dan bisa mengendalikan dari semua lini dalam kehidupan. Salah satu contoh apa? Sahabat Rasulullah ada yang jago perang. Bahkan semua sahabat Rasulullah jago berperang. Khalid bin Walid 200 orang, 200 pasukan berkuda dia bawa untuk menyerbu pasukan Romawi sebanyak 2000 pasukan. Bayangkan 200 banding 2000. Berat kan? Jago berperang. Tapi sahabat Rasulullah nggak hanya jago berperang, mereka jago dalam urusan politik. Mereka jago dalam urusan ekonomi, hebat dalam urusan ekonomi. Karena kita berkaitan dengan ekonomi, saya cerita sedikit. Ada sahabat Rasulullah Bapak Ibu,
namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini tinggalnya di kota Mekah. Hijrah ke Madinah, dijumpakan Rasulullah bersama Sa'ad bin Rabi'. Ketika dijumpakan Rasulullah, Sa'ad bin Rabi' ngomong sama Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, ya, aku punya rumah sekian, banyak rumahnya. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya di Mekah, dan Sa'ad bin Rabi' orang kaya di Madinah. Abdurrahman bin Auf dia tinggalkan semua hartanya untuk hijrah ke Madinah. Berangkat dari Mekah ke Madinah cuma bawa baju aja, cuma bawa baju. Sampai di Mekah dijumpakan Rasulullah dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Dan Sa'ad bin Rabi' ini orang kaya di Madinah. Dia bilang sama Abdurrahman bin Auf, saatnya Abdurrahman bin Auf, aku punya rumah sekian, aku punya istri sekian, kau pilih rumahku yang mana kau mau, istriku yang mana kau mau. Wow, belum turun. Surah An-Nisa ayat 1 belum turun. Jadi belum ada batasnya sampai 4. Bebas Mas. Akhirnya apa kata Abdurrahman bin Auf? Sa'ad bin Rabi', dia doakan Sa'ad bin Rabi', mudah-mudahan harta dan keluargamu jadi harta dan keluarga yang berkah. Aku gak mau hartamu, aku gak mau istri. Istrinya gak mau Pak. Wah, itu Abdurrahman bin Auf. Kalau saya, Allah ma'alam Pak. Kalau seandainya orang bilang gitu, Ustaz, ya, aku punya bini 13. Pilih sama Ustaz mana, Ustaz mau, ambil satu. Kira-kira kayak mana lagi kita itu Pak? Apa yang Bapak lakukan kira-kira Pak? Kalau saya jujur Pak, mana yang 13 itu tak Pak, suruh baris dulu depanku, mana yang cantik dia pilih. Dia kan? Abdurrahman bin Auf tak mau. Bahkan dia doakan mudah-mudahan keluargamu dan hartamu jadi keluarga dan harta yang berkah. Sekarang tunjukkan sama aku kepadamu di mana pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Dia minta pasar di mana? Pajak. Kalau orang Medan bilang pajak, di mana pajak? Oh, dibawa sama Sa'ad bin Rabi' jalan ke pasar Madinah. Nih pajak. Punya siapa? Orang Yahudi. Ini pasar punya orang Yahudi dia. Sekarang ada di depan pasar Yahudi itu tanah kosong Pak. Ditanya Bu, ini tanah siapa tanah kosong? Oh, ini tanahku, kata Sa'ad bin Rabi'. Udah, sekarang aku minta tanah yang kosong ini. Mau ngapain kok? Mau buat pasar. Oh, dia mau buat pasar di tanah kosong itu. Dibuat pasar, dia suruh yang jualan di situ orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Akhirnya apa? Dan berdagang di situ jujur. Jujurnya dalam artian orang beli sekilo tetap yang diberikan 10 on. Ada pedagang itu kadang-kadang 10 orang beli sekilo ditimbang di rumah 9 on, kurang 1 on, kan nggak jujur, curang, bermain di timbangan. Akhirnya apa? Yang jualan di pasar yang dibuka oleh Abdurrahman bin Auf, dia tidak minta bayaran. Udah kalian jualan aja di sini, nanti kalau ada untung kalian kasih, kalau nggak ada untung nggak apa-apa. Apa kira-kira begitu? Akhirnya apa yang terjadi? Itu pasar masih kalah dengan pasar Yahudi. Datang sahabat bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, kenapa kalah bersaing dengan pasar Yahudi? Bagaimana cara kalian jualan? Bagaimana cara kalian berdagang? Kata Rasulullah, cara kami berdagang sesuai dengan yang kau ajarkan ya Rasulullah. Bagaimana rupanya caranya? Kalau orang beli 1 kilo kami tetap berikan 10 on. Gak ada kami kurangi. Orang beli per meter seadanya tanah 2 meter dia beli, tetap kami ukur, kami kasih 2 meter. Gak ada sedikit pun kami kurangi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Enggak cukup jujur ketika mau berbisnis atau berdagang, tapi harus cerdas. Maksudnya ya Rasulullah, kalau orang beli sekilo 10 on, lebihkan 1 on. Apa sedekah? Makanya tadi pertanyaan Bapak tadi dijawab Dr. Ahmad, Masya Allah. Ya kalau untuk merusak bisnis haram, tapi kalau tidak lebih bagus sedekah. Ada konsep sedekah. Nabi kan bilang istajiru bismillah sedekah, percepatlah datang rezekimu melalui sedekah. Ternyata sedekah itu mempercepat datang rezeki kepada kita. Bukan menghabiskan harta kita, mempercepat. Nah, jadi Bapak Ibu orang-orang tua saya, ini konsep berdagang. Jadi Islam itu caranya sebenarnya sangat-sangat sudah sempurna kalau saya bilang. Cara berdagang itu sempurna. Kejujuran, kecerdasan, ada konsep sedekahnya di situ. Memang harus kita bersatu. Apalagi sistemnya sistem syariah. Nah, sistem syariah ini kebetulan kan ada Dr. Susi di sini yang beda keyakinan, beda keyakinan. Nah, ini sama dengan seperti rumah makan.
Rumah makan orang Islam itu siapa aja boleh makan. Siapa aja boleh makan. Mau dia Buddha, mau dia Nasrani, mau dia Hindu, boleh makan. Tapi kalau orang Islam masuk ke rumah makan orang, mohon maaf, Nasrani, ada aturan, ada undang-undang yang ditetapkan agama. Kita nggak berani, bukan karena kita sangka buruk begitu, tidak. Karena memang nggak ada makanan itu yang nggak boleh kita makan, kan itu aja. Itulah toleransi. Nah, itu toleransi. Jadi sistemnya syariah ini sudah dijelaskan oleh yang ahli tadi. Ya silakan boleh. Selagi sistemnya syariah, barangnya tidak haram, ya boleh-boleh aja. Jadi ayo kompak bersatu kita di bisnis syariah ini, karena Bapak Ibu banyak bisnis sekarang yang mengatasnamakan syariah tapi sistemnya nggak syariah. Banyak namanya aja syariah, sistemnya nggak syariah. Ini sudah jelas ada sertifikat lagi dari MUI. Kalau saya sering bilang, kalau udah katanya MUI membolehkan, menghalalkan, udah kita nggak usah sok-sok hebat lagi lah mendebat MUI, mendebat orang-orang yang pakar. Mereka sudah dipilih agama, dipilih negara, orang-orang yang ahli, udah ikuti aja. Kalau saya bilang Bapak Ibu, mohon maaf nih, mohon maaf, MUI, Majelis Ulama Indonesia bilang rokok itu makruh, nggak berarti rokok yang haram. Kenapa MUI Indonesia mengatakan rokok itu makruh, bukan rokok itu haram? Jadi saya nggak berani haramkan, makanya saya sampai sekarang rokok. Bukan karena saya rokok, tidak. Banyak kok ustadz-ustadz yang di Medan ini yang nggak merokok, tapi nggak mengharamkan rokok. Banyak orang-orang MUI sendiri, ya ustadznya banyak yang nggak merokok, tapi nggak berani memfatwakan rokok itu haram, karena di Indonesia itu masih difatwakan MUI rokok itu makruh. Ada juga orang sebagian yang mengatakan rokok itu haram. Ya silakan kalau hukumnya untuk dia sendiri. Sama aku rokok itu haram, ya udah kau sendiri yang haramkan, jangan kau ikut-ikutan orang. Hari ini juga bisnis kita sudah mendapat sertifikat dari MUI, yakin dan percaya kalau sudah MUI menghalalkan, membolehkan, nggak ada lagi masalah kita Bapak Ibu. Yakin dan percaya, insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan usaha, dalam menjalankan bisnis, harus memang kita ini optimis. Khususnya kita yang muslim Bapak Ibu, bahkan bukan muslim aja, di agama manapun tidak ada agama yang menyuruh pemeluk agamanya untuk hidup susah, enggak ada. Islam cari ayatnya mana? Kalau Islam itu menyuruh pemeluk agamanya hidupnya miskin, enggak ada. Yang nyuruh apa? Yang nyuruh membantu orang miskin, menyantuni orang miskin, enggak ada. Bahkan dalam ayat Al-Quran, idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat sudah kau tunaikan, sudah kau kerjakan, fantashiru fil ardh, bertebaran kau di muka bumi ini, cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, cari ikhtiar, kumpulkan harta. Tapi jangan pula gara-gara mengumpulkan harta lupa perintah Allah. Kalau sudah ada berkumandang apapun aktivitas, tinggalkan, jalankan dulu perintah Allah. Selesai kita sholat, selesai menjalankan perintah Allah, udah lakukan lagi ikhtiar, cari harta sebanyak-banyaknya. Mau kayak Bang Toib 3 tahun nggak pulang-pulang pun nggak masalah. Ya kan? Nggak ada Islam yang mengajarkan kita untuk hidup miskin. Yang ada, bahkan kita disuruh menyantuni, membantu, apalagi di bulan Ramadan ini kan. Bulan Ramadan banyak memberi, tapi memberi pun membantu orang. Tengok-tengok juga lah Bapak Ibu. Kadang-kadang di Ramadan ini saya mohon maaf, saya sering perhatikan kalau bulan Ramadan itu orang bersedekah lain. Kita kan kalau nggak bulan Ramadan nggak pernah beli makanan banyak-banyak. Jadi kan Bu, bulan Ramadan baru beli makanan banyak-banyak. Mau buka puasa ngabuburit jalan keliling nyari kue. Nampak dodol beli dodol, nampak ongol-ongol beli ongol-ongol. Nampak risol beli risol, nampak jengkol beli jengkol, yang ujung-ujungnya ol habis diborong semua. Ya begitu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan maghrib dimakan kue tadi 3 biji kue dimakan udah kenyang. Udah kekenyangan. Masuklah ke masjid sholat maghrib imannya agak lambat pula, ini bapak sudah kekenyangan. Tadi makan sholat kayak kena angin putih beliau, karena kiri merah, karena goyang, kena asli ingin pulang. Pulang ke rumah, masuk ke dapur Ibu ya, masuk ke dapur buka lemari makan banyak kali, dah sisa kue sayang kali, dah tadi beli banyak-banyak. Lalu dah dipanggil anak, iya mak, sini lah nak, ngapain mak? Ini kue ini sayang, daripada basi, daripada terbuang nggak kemakan, diantar ke masjid nasi. Siapa mak untuk orang tadarusan? Kalau nggak basi nggak diantar ke tempat ke orang tadarusan. Dan kadang-kadang kita gitu konsep sedekah. Daripada nggak kemakan, daripada basi, daripada terbuang baru disedekahkan.
Padahal kata Nabi kalau mau bersedekah itu lebih baiknya, sebaik-baiknya mana yang kita sayangi barang kita itu yang kita sedekahkan. Yang penting jangan bini atau laki. Jangan kalau bini, saya Ustaz bini saya sedekahkan ya. Aku Tahu. Aku kau gimana itu nomor lain, nomor itu minum es dimpus. Iya. Itu nomor es dingin kok dimpus. Sedekahkan yang mana yang kita sayang. Apalagi di Ramadan ini, tengok di sebelah rumah kita ada yang pakaian agak ganti-ganti nih Pak. Walaupun nggak bisa kita nasi, kita belikan baru. Cari pakaian kita yang kita sayang yang masih bagus, kasihkan. Kasihkan, yang masih bagus, jangan yang dikasih pisau dulu koyak, dimasukkan kepala pun lewat kepala. Sementara yang dikasih orang susah, dikasih celana koyak, dia mau jahitkan kisahnya duitnya nggak ada. Akhirnya apa? Ada orang gila lewat depan rumahnya dikasihkannya sama orang gila. Gitu besok lewat lampu merah kok ada orang gila pakai celana dia. Marah kita dengan orang yang tempat kita bersedekah. Makanya yang baik-baik, yang bagus, kadang-kadang kan kita enggak. Nah, yang mana udah nggak terpakai, itulah kita sedekahkan sama orang. Jadi konsepnya seperti itu. Di bulan Ramadan ini banyak berbagi. Lagian apa lagi? Berarti kesabaran kita di bulan Ramadan sama dengan berbisnis. Bapak mohon maaf, berbisnis ini pun kalau tidak didasari dengan kesabaran, kalau hanya nafsu yang kita perturunkan, hancur bisnis kita. Kata Nabi bin Abi Thalib, "Inna syahawat tusayyiru mulukan abidah." Sesungguhnya nafsu itu, syahwat itu bisa menjadikan raja menjadi budak. Wasabru yusayyiru abidan mulukan. Dan sabar itu bisa menjadikan budak menjadi raja. Kendalikan, bukan hanya dilarang. Jadi bulan Ramadan ini melatih kita. Boleh itu untung banyak, boleh. Sabar pun boleh nggak untung, nggak bilang nggak boleh untung banyak, boleh. Dalam kajian fikih boleh kok. Mohon maaf, bapak punya mobilnya harga 1 M, jumpai kawan, udah jumpai kawan bilang sama dia, aku mau jual mobilku 1 M, aku ada duit, tapi aku mau, tapi aku mau 10 kali bayar. Oh kalau 10 kali bayar harganya 2 M. Ini riba? Enggak. Karena kesepakatan antara pemilik dan pembeli. Kalau 10 kali bayar 2 M ya, kalau 20 kali bayar 3 M. Waduh 2 kali lipat. Tapi kan udah kesepakatan. Nah ini sistem. Jadi Dokter Akmal nanti mungkin kapan-kapan bisa menjelaskan lagi sama kita. Ya kan boleh. Silakan untung banyak. Tapi kalau untung kita mau banyak, kita hanya memperturutkan nafsu kita ingin cepat kaya, nggak ada konsep sedekahnya dalam berbisnis. Susah kita maju Bapak. Ada berbaginya, saling berbagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kendalikan. Sama dengan Ramadan juga. Ramadan juga ini puasa bukan hanya menahan nafsu tapi mengendalikan hawa nafsu. Beda menahan, beda mengendalikan. Kalau menahan anak kita ini aja, mana anak-anak ini puasa lah? Enggak. Setengah hari ya kan, puasa setengah hari. Apa setengah hari Bapak enggak? Kalau aku puasa setengah hari, doakan umur apa setengah hari lagi. Ya kan anak-anak ini kalau nahan makan, nahan minum, banyak yang sanggup. Anak-anak saya itu masih kelas 6 SD, udah besar 6 SD. Tahan nggak makan, tahan nggak minum. Kita juga begitu, tahan nggak makan, tahan nggak minum. Tapi puncaknya nanti waktu buka puasa deh. Wow, kalau anak kita buka puasa, balas dendam deh. Nampaknya cendol. Kau tadi ngejek-ngejek aku dilawan aja cendol ngomong. Padahal nakaman cendol tuh ngejek dia. Nanti kau ngejek aku lewat kafe muslim, kau ngejek-ngejek dia mengajar kau makan semua habis dimakan. Ya kan? Tapi ketika kita orang-orang yang lebih dewasa daripada anak-anak kita, ketika berbuka bukan hanya menahan saja, tapi bisa mengendalikan ketika berbuka puasa, kendalikan hawa nafsu. Nah, di situ pentingnya. Karena di bulan Ramadan ini diuji Allah, memang kesabaran kita pasti Allah uji. Saya Bapak Ibu mohon maaf nih, saya 3 hari yang lalu ceramah, seminggu yang lalu ceramah di Pantai Labu. Itu jam 11 pagi. Jam 10.15 saya lewat Batang Kuis. Itu sudah banyak buat es kelapa muda. Wow, ini tantangan gitu. Mantap banget. Kelapa muda pakai susu pula, gula merah. Kan luar biasa tantangan. Jalan lagi ke Medan.
Medan, mau taraweh di Tembung itu disewa jalanan macet semacet-macetnya. Kadang-kadang saya naik sepeda motor Bu, naik sepeda motor di sewa itu tahu lah macet luar biasa. Udah naik sepeda motor, anak gadis pula di depan boncengan, petentengan kalau saya bilang. Umur 20 tahun, baju adiknya yang dipakai umur 5 tahun. Kecil-kecilnya, sempitnya. Agak nunduk pula dia, nampak paling sungi di belakang. Awak tengok, ya Allah, gak ditengok saya. Ada istri Pak Ustaz. Iya, kan kata Nabi kalau ditengok sekali, ternampak sekali rezeki. Kalau diulang lagi baru dosa. Kalau sekali masih rezeki, karena sekali itu nggak kepalikan kita. Karena kalau sekali tengok lagi dosa. Gitu. Sekali. Ini jadi ilmu nih, nanti kayak gitu juga. Kan? Allah, ini ajaran lima bahunya nggak bagus kalau diamalkan. Dia namanya naik sepeda motor gak ada macet, mau nyalip gak berani. Macet gak bisa nyalip, ada tekan awak betah di belakang bapak. Di belakang ada yang ngikut. Enggak sadar jemaah di belakang perhatikan. Awak jemaah tanda sama awak. Tengok Ustaz tuh pakai peci, pakai serban, pakai sarung. Tapi betah kali nengok itu di belakang. Dia tengok nggak mau dia nyalip. Padahal memang nggak bisa nyalip, diuji. Makanya kemana-mana tuh terlalu bawa biniku sekarang. Iya, biar jangan merasakan makan. Kalau bawa pakai kacamata hitam nanti dia orang pula awak buta. Kalau pakai kacamata hitam kan enak kan bang? Agak bisa berdiri kan nggak nampak. Itu tadi, di bulan Ramadan juga diuji, tahan. Imsak itu menahan, apa ditahan? Mata ditahan, hidung ditahan, mulut ditahan, kuping ditahan, semua ditahan. Alhamdulillah Ustaz, dari mulai 1 Ramadan sampai 20 Ramadan semua kutahan, mulutku kutahan, hidungku kutahan. Mulutku nggak pernah ngomong waktu bulan Ramadan ini Ustaz. Oh, luar biasa Bapak. Apa yang Bapak amalkan? Dari hari sholat subuh sampai berbuka tidur aja kita. Namanya puasa tidur. Kalau tidur aja dari subuh sampai berbuka ini ya mulut nggak ngomong, tangan nggak bekerja. Awak takutkan nggak bangun-bangun lagi kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tantangan. Dan tantangan ujian ini belum ada apa-apanya Pak. Belum ada apa-apa. Nah ini masih enak kan? Walaupun sudah 20 Ramadan masih ada mendung, hujan. Masih enak kita puasa. Duduk di sini ngadem lama lewat ngadem. Makanya banyak cepat datang tadi. Ngadem-ngadem sana biar lama apa-apa. Ada orang bulan Ramadan ini tiap hari ke mall. Tiap hari di mall, kenapa dingin katanya? Biar tahan aku puasa. Yang di luar gak tahan. Nanti di penghujung Ramadan, oh panas. Dan diuji kita Allah. Diuji Allah. Panas terik. Wah, gak usah munafik Bapak Ibu. Keluar kita dari rumah nengok air panas kayak kopi susu. Iya. Itulah. Kalau sudah diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tua saya, seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita ambil pelajaran di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kita banyak mengambil pendidikan di bulan Ramadan, terutama apa? Coba lihat di luar. Di luar itu sudah banyak disusun makanan untuk kita berbuka nanti. Tapi siapapun kita hari ini, mohon maaf Dr. Akmal dari UI, sekalipun Pak Presiden Jokowi datang yang beragama Muslim, duduk pun di meja itu sebelum azan maghrib, tak ada yang boleh menyentuh makanan itu apalagi sampai meminum. Kenapa? Inilah kedisiplinan. Disiplin. Jadi Ramadan itu mendidik kita untuk disiplin. Disiplin yang pertama, yang kedua apa? Merasa dalam pengawasan Allah. Sadar kita di Ramadan ini kita diawasi Allah. Di mana buktinya? Buktinya nggak usah jauh. Bang, Pak, kita kalau mau sholat beruduk, ada nggak kita kumur-kumur korupsi air kita telan sedikit airnya? Ada yang buat itu? Ya ada. Kenapa kita nggak mau lakukan itu? Takut. Orang nggak ada lihat kok. Jangankan di rumah kita, jangankan bini kita yang di sebelah kita aja beruduk, dia nggak akan tahu kalau kita telan air. Tapi kita nggak lakukan kenapa? Aku memang sadar orang nggak melihat, tapi Allah melihat. Kita sadar dipantau Allah, dilihat Allah di bulan Ramadan ini. Tapi kenapa di luar bulan Ramadan kadang-kadang kita tidak sadar dan tidak kita indahkan lagi pantauan kelihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak merasa intelijen
Ada intelijen Allah. Siapa intelijen Allah? Malaikat. Malaikat perhatikan kita, rokib, adib, terus yang kanan catat baik, yang kiri catat buruk. Kemana kita tinggi? Ikut dia, dicatat. Dan ini catatan ini nanti dipaparkan kita sendiri yang nengok. Nih catatan amal kau. Dosamu tunjukkan videonya. Ditunjukkan kita sendiri yang nengok. CCTV. Apalagi intelijen Allah ini? Tangan kita, kaki kita, mata kita, hidung kita, itu intelijen Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tanganmu, kakimu yang akan berbicara nanti di hadapan Allah. Tak ada orang Pak mau koro-koro ditinggalkannya kakinya, nggak ada. Ada orang koro-koro, aku mau koro-koro, joget-joget nanti tak dosa, mau tinggal dulu nanti mengadu sama Allah, potongnya kakinya, ditinggalkannya di rumah, nanti pulang disambung lagi. Nggak ada. Kemana kita melangkah, kaki pasti ikut, tangan juga, dan seluruh anggota tubuh kita. Kemana kita pergi, pasti semua anggota tubuh kita ikut bersama kita. Merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pendidikan di bulan Ramadan ini yang kita dapatkan. Mudah-mudahan pendidikan ini bukan hanya kita dapatkan di bulan Ramadan, kita aplikasikan di bulan Ramadan, tapi juga mampu nanti kita mengaplikasikannya di luar bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak-banyak kali 40 menit aja yang paling banyak, 20 menit kalau sekarang, kalau Ramadan. Kalau di luar Ramadan 40 menit, kalau sekarang 20 menit. Dari otak manusia itu 20 menit kalau bulan Ramadan. 20 menit pertama sami'na wa ata'na. 20 menit kedua sami'na wa ngantukna. 20 menit ketiga sami'na wa mawakna. Berzikir dari belakang. Ya kan, jadi 20 menit dari pulang, nggak usah lama-lama. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf saya atas segala kekurangan dan kehilapan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada seluruh hadirin saya mohon dimaafkan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik pasti datangnya dari saya sendiri. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.